Tidak benar keterangan dia itu ngarang-ngarang. Jelasnya istri saya kan diperkosa sama Joshua. Jangan lupa di-subscribe. Nanti tanyakan ke dia, kita juga tanyakan untuk persidangan. Siapa yang nyuruh dia ngarang-ngarang seperti itu? Kalau dia yang menembak Joshua, jangan libat-libatkan istri saya. Majelis Hakim meragukan kesaksian Ferdy Sambo saat dihadirkan menjadi saksi dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Kuat Ma'ruf, Richard Eliezer, dan Ricky Rizal. Di sini saudara diperiksa sebagai saksi, belum sebagai terdakwa. Tapi cerita saudara merupakan rangkaian yang dilakukan oleh para terdakwa. Kata Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 7 Desember 2022. Dari tadi saya perhatikan cerita saudara tidak masuk akal. Dengan bukti-bukti yang ada tidak masuk di akal. Kata Ketua Hakim Iman Santoso. Hakim kemudian membeberkan beberapa keterangan yang dinilai tak masuk akal yang diceritakan oleh Ferdy Sambo. Pertama, terkait kondisi Putri Chandrawati yang disebut dalam keadaan sakit sepulang dari Magelang. Saudara mengatakan istri saya sakit. Nyatanya pada saat turun dan melakukan swab, dia tidak. Di dalam CCTV yang ada di rumah saudara itu tidak menunjukkan dia sakit. Itu yang pertama, kata Hakim. Dan kalaupun toh sakit, dia cukup untuk ikutan saudara, cukup punya uang untuk pergi ke rumah sakit. Sambung dia. Hal kedua yang tak masuk akal adalah Ferdy Sambo tidak mengetahui dengan siapa Putri Chandrawati akan isolasi mandiri di rumah dinas Kadif Propam Duren 3. Itu satu hal yang tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Ketika mereka berangkat dari Magelang, itu ada Kuat, ada Eliezer, ada Susi, dan istri saudara. Di belakangnya baru ada Ricky dan Joshua. Ibu Hakim. Pada saat hendak meninggalkan rumah Saguling untuk isoman, istri saudara didampingi oleh saudara RR, J, KM, dan RE. Tanpa Susi. Jadi sangat lucu kalau saudara nggak tahu siapa yang mau diajak. Itu kedua. Sambung Hakim. Kejanggalan berikutnya, Sambo menyebut akan bertemu Brigadir Yosua malam hari setelah pulang dari bermain bulu tangkis bersama rekan polisinya. Keterangan Sambo ini berseberangan dengan keterangan dua ajudannya, yaitu Prayogi dan Adzan Romer. Kemarin Prayogi, Adzan Romer, dan Patwal itu tidak mengatakan bahwa kejadiannya seperti itu. Sangatlah janggal keterangan saudara dengan fakta-fakta yang ada. Saya sering mengatakan saya tidak butuh pengakuan, tapi karena saudara di sini disumpah, tolong ceritakan apa adanya. Kata Hakim, dalam kasus ini Sambo dan Putri didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama dengan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dalam dakwaan jaksa, Richard Eliezer menembak Brigadir J atas perintah mantan Kepala Divisi atau Propam kala itu, Ferdy Sambo. Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi setelah cerita Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Kemudian Ferdy Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Akhirnya Brigadir J tewas di rumah dinas Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Atas perbuatannya, Richard Eliezer, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Khusus Sambo, dakwa juga mendakwa ex-Kadif Propam itu terlibat obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J. Ia
dijerat dengan pasal 49 junto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1 junto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua junto pasal 55 KUHP.